Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, sekarang ini aku mau bahas tentang pengalaman selama magang di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY. Jadi ceritanya adalah alhamdulillah aku dikasih kesempatan buat menjalankan program PKL atau magang atau internship di salah satu lembaga negara, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Yang belum tahu, OJK itu adalah salah satu lembaga yang bergerak di bidang moneter, bidang moneter yang memiliki kedudukan itu sama kayak kementerian. Jadi posisinya dia sama kayak kementerian, sama kayak Bank Indonesia. Fungsinya adalah untuk mengawasi dan mengatur lembaga jasa keuangan dari mulai perbankan, pasar modal, dan juga industri keuangan non-bank atau IKNB. Nah, aku menjalani magang dari Februari sampai Maret kemarin, dan salah satu ketentuannya, jadi di awal itu dikasih tahu kalau nanti magang itu outputnya adalah kamu membuat laporan, kalian membuat laporan dan juga publikasi di sosial media kalian masing-masing, ngasih tahu kalau kalian tuh pernah magang di OJK gitu. Nah, bodohnya aku adalah aku nggak punya dokumentasi sama sekali selama menjalani magang itu. Jadi nggak ada foto, nggak ada video, yang ada cuman laporan magang itu dan juga file-file dan juga ini ID card magang. Kan nggak mungkin juga aku cuman ngefoto ID card kemudian aku upload gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan buat bikin video aja deh, mumpung lagi masa-masa kayak gini juga di rumah kan, bikin video tentang Q&A juga, karena banyak juga yang tanya-tanya, khususnya yang buat adik tingkat yang mempersiapkan diri buat magang, bisa nih jadi referensi, yaitu magang di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 3. Nah, jadi makasih buat teman-teman yang udah ngasih pertanyaan. Ini bakal aku jawab satu-satu ya, coba ya. Pertama, bagaimana cara mengajukan magang di OJK? Apakah ada seleksinya? Jadi, cara ngajuinnya itu kalian tinggal apply proposal kalian di Kantor Regional 3 Jawa Tengah. Yang ini aku omongin khusus di KL3 ya, karena mungkin bisa jadi di kantor regional yang lain kebijakannya masing-masing, atau di kantor pusat mungkin kebijakannya masing-masing. Tapi mayoritas tuh hampir sama gitu. Kalian apply berkas-berkasnya yang dibutuhin itu yang pertama, proposal magang. Yang kedua, surat izin magang dari kampus. Ini harus banget ya, karena buat nunjukin legalitas kalian mau magang gitu. Yang ketiga, kartu rencana studi atau KRS atau KHS, kartu hasil studi semester terakhir. Jadi kalau misal kalian mau magang di Januari, berarti waktu rapot sampai semester genap. Dan kemarin aku nambahin CV juga. Nah, kalian tinggal apply, masukin proposalnya, dimasukin ke amplop, terus kalian masukin ke Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY-nya langsung gitu. Jadi kemarin tuh aku apply sekitar September, tengah-tengah September. Dan periode apply itu memang ada batasnya gitu. Kalau kemarin itu paling enggak sampai Oktober, karena di atas itu udah ditolak sama mereka gitu. Nah, nanti aku apply buat Januari. Kemudian baru pengumuman itu Januari tengah. Ya. Jadi aku apply September tengah, pengumuman itu baru Januari tengah. Dan buat ngajuinnya cuma itu, dan ada seleksinya atau enggak ada. Jadi kalau di periode yang kemarin aku ini selama setahun itu cuma diterima 13, yang mendaftar ada 100 proposal, sekitar 100 proposal. Jadi sistem di KL3 Jateng DIY tahun ini itu adalah mereka udah ngeplotting nih buat selama tahun 2020 periode magangnya bulan ini. Dan mereka udah memplotting juga butuh sekian orang buat magang. Jadi selama setahun udah plotting di awal. Ketika dikasih pengumuman waktu Januari itu udah buat setahun, tapi dibagi per periode-periodenya tertentu. Jadi kalau nggak bisa kamu mau magang di Juli terus kamu apply di Januari, nggak bisa, karena selama setahun itu udah di-plotting. Nah, jadi buat teman-teman yang misalkan mau apply buat tahun 2021, bisa apply-nya nanti sekitar sekitar Juli sampai Oktober, maksimal Oktober. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Pengalaman selama magang apa aja, Om? Jadi pengalamannya banyak banget, karena juga ngelihat gimana caranya OJK itu ngawasin lembaga keuangan gitu. Nggak cuma bagian sosialisasi aja. Dan pengalamannya yang aku dapat adalah aku jadi tahu gimana rasanya jadi karyawan pekerja kantoran gitu.
Kalau berangkat kerjanya sendiri itu normal dari jam 7 sampai waktunya sampai jam 4:04. Tapi bisa juga ngolor sesuai dengan kerjaannya masing-masing gitu. Jadi menyesuaikan sama kerjaannya juga. Nah, selain itu dapat juga pengalaman gimana rasanya duduk di meja bilik-bilik kantoran, kemudian ngerjain kerjaan lewat laptop terus-menerus, terus ngolah data dan lain-lain. Dan benar-benar selama magang ini ilmu yang udah didapat waktu perkuliahan tuh kepake gitu, khususnya karena aku juga di ekonomi, jadi bener-bener nyambung antara yang aku pelajarin sama yang ada di lapangan. Terus pertanyaan selanjutnya ya, ada yang cantik nggak kak? Pegawai OJK jujur cantik-cantik, cakep-cakep juga, yang buat yang cowok cakep-cakep juga. Jadi mereka juga memperhatikan penampilan lah, istilahnya gitu. Dan cool di sana itu kebanyakan usianya itu usia produktif, ya dewasa lah, sekitar 30-an. Nggak banyak yang usianya di atas 50, 60, nggak banyak. Kebanyakan yang di atas gitu tuh yang petinggi-petingginya, kayak ketuanya, deputi direkturnya gitu. Karena memang mereka memikirkan banget buat organisasi ke depannya. Kemudian yang keempat, gimana cara daftar magang di OJK? Itu tadi udah ya, cara daftarnya tinggal apply proposal aja dan nunggu dan berdoa juga, karena nggak nentu banget, probability keterimanya itu kecil banget karena yang daftar banyak, kuotanya dikit, dan lama, waktu nunggunya itu lama gitu. Yang ke selanjutnya, buat magang di OJK ada seleksinya nggak? Ada, tadi udah. Buat yang periode ini itu cuma diambil 13 dari sekitar 100 yang mendaftar. Dan karena ini OJK-nya tingkatnya kantor regional Jateng dan DIY, jadi buat lingkup Jateng dan DIY itu bisa banget apply. Di aku sendiri periode ini Februari sampai Maret itu ada 3 teman lain. Yang pertama itu dari UPN Veteran Yogyakarta, jurusannya itu manajemen. Yang satu itu dari akuntansi Polines, yang satu itu ekonomi syariah juga dari UMY. Nah, jadi lingkupnya itu udah di Jateng DIY gitu, jadi yang diprioritaskan juga sejateng dan DIY. Ada juga yang dari UGM, di periode lain ada yang dari UGM gitu, macam-macam. Terus yang selanjutnya, akhirnya tugasmu ngapain di sana dan manfaat yang didapat apa? Jadi tugasku itu aku ditempatin di divisi pengawasan perbankan syariah, dan di sana aku dikasih tugas macam-macam. Pertama mulai dari input data di laporan keuangan, kemudian nganalisis data laporan bulanan dan juga laporan keuangan publikasi, kemudian juga nganalisis rencana bisnis bank, kemudian melihat alur pengawasan itu seperti apa, kita juga mempelajari itu. Terus habis itu juga dikasih kesempatan bikin laporan analisis keuangannya bank gitu. Jadi dilihat dari rasionya, kemudian pertumbuhan tiap tahunnya, tiap periodenya gitu juga dikasih kesempatan. Jadi manfaatnya banyak banget sih. Dan yang lebih aku rasakan sendiri itu ya pengaplikasian dari apa yang udah dipelajarin di lapangan langsung gitu. Selanjutnya, yo report harian wae itu ya kayak logbook ngono, reportnya digawe ning Excel. Jadi tujuanku bikin itu karena salah satu ketentuannya juga itu. Kita juga bikin di laporan magang itu juga dibikin report harian, logbooknya itu ngapain aja itu juga dibikin ada di laporan. Tapi juga perlu publikasi yang nunjukin kalau kita itu pernah magang di sini, dan kalian tuh juga bisa magang di kantor regional OJK. Kemudian satunya, posisi yang ditawarkan untuk magang apa aja? Nah, jadi kalau di OJK KL3 itu ada 4 istilahnya 4 divisi. Yang pertama bagian EPK, kemudian administrasi dan lain-lain. Yang ketiga ini adalah khusus pengawasan. Jadi pengawasannya ada 3. Lembaga pengawasan yang pertama itu khusus di Bank Pengkreditan Rakyat konvensional, BPL konvensional. Yang kedua itu ada BPL juga, ada bank umum, ada BPL syariah atau bank syariah juga. Yang ketiga itu bagian pasar modal, kemudian pengawasan IKNB, dan juga bagian perizinan. Jadi ada 4 bagian ini. Yang bagian pertama itu dibagi beberapa subbagian. Ada bagian SDM, bagian sumber daya manusia, ada bagian EPK, edukasi dan perlindungan konsumen, ada bagian logistik juga, administrasi, dan macam-macam. Jadi
Nah, kita dikasih posisi yang mana itu sesuai dengan minat kita juga, minat dan kompetensi kita. Jadi di 2 hari awal kita magang itu kita dites sekaligus dipetakan ini cocoknya tuh ditempatin di mana gitu. Ada tesnya juga, ada pre-testnya juga, tapi nggak perlu sampai harus nilai bagus gitu, nggak. Cuman pre-test buat tahu kita tuh kemampuannya sampai mana dan cocoknya dimasukin kemana gitu. Tapi posisi yang ditawarin juga sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau kamu pengennya di pengawasan, ya bisa masuk pengawasan. Kalau kamu pengennya di EPK, bisa masuk. Kalau pengennya di administrasi, bisa masuk di administrasi gitu. Jadi sesuai sama kompetensi kalian masing-masing juga. Dan yang diterima di sini jangan khawatir, nggak cuman lulusan ekonomi aja, tapi di luar ekonomi juga bisa. Misal dari kalian dari IT atau dari teknik juga bisa masuk ke sini gitu. Jadi sesuai kebutuhan OJK-nya juga. Oke, jadi mungkin itu dulu jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Kalau teman-teman mau tanya lain bisa di komen atau bisa di DM juga. Atau kalau teman-teman ada yang khususnya di Jateng dan DIY, kalau mau apply bisa banget disiapin berkas-berkasnya, langsung apply di kantornya masing-masing. Bisa di KL3 Jateng dan DIY, bisa juga di kantor kota yang ada di Yogyakarta, Solo, Purwakarta, Tegal, dan kota-kota yang lain juga bisa. Atau ke pusat juga bisa. Yang penting jangan sampai keluar dari bulan yang udah dibatasin. Kalau di KL3 itu Juli sampai Oktober setelah idealnya. Setelah itu dia nggak bakal nerima lagi. Jadi jangan sampai telat, siapin dari sekarang. Kemudian tunggu hasilnya, jangan kesusu. Kalau misalkan nggak diterimanya kalau misalkan kalian pengen magangnya itu nggak di Januari atau waktu libur, itu bisa banget nanti, yang penting udah keterima dulu, terus kalian bisa request mau magangnya di bulan apa sesuai dengan jadwal perkuliahannya kalian gitu. Dan berdoa banyak-banyak karena sedikit banget yang bisa keterima di tahun ini. Kalau tahun depan mungkin kuotanya bisa lebih, tergantung situasi. Jadi banyak-banyak berdoa karena saingannya itu se-Jateng dan DIY gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.